Perkenalkan, saya sendiri Rumaisa Sulistiani dan dua rekan saya. Yang pertama ada saya Rizal Abdurrazak. Saya Ramaila Yulistiani. Sebelum kita masuk ke pemateri pertama dan kedua, ada baiknya kita mengetahui bahwasanya semakin berkembangnya teknologi di zaman ini, maka ilmu pengetahuan pun harus bisa menyimbangi teknologi yang ada. Maka dari itu, untuk dapat menyimbangi dengan teknologi dan apapun yang serba canggih di zaman ini, maka ilmu pengetahuan perlu adanya pendekatan-pendekatan untuk mengembangkan ilmu dari pengetahuan itu sendiri. Dan materi yang telah kita siapkan akan membahas pendekatan apa saja yang menjadi metode-metode untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan di era modernisasi saat ini. Materi yang kita akan paparkan, yang pertama ada pendekatan positivistik, yang kedua ada pendekatan fenomenologis, yang ketiga ada pendekatan konstruktivistik, yang keempat ada pendekatan kritis. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama terkait pendekatan positivistik yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, yakni Rahmaila Yulistiani. Kepadanya saya persilakan. Pendekatan positivistik merupakan salah satu pendekatan yang paling dominan dalam pengembangan ilmu, terutama pada bidang sains alam. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui observasi empiris yang dapat diuji dan diverifikasi. Yang kedua, pendekatan fenomenologis merupakan dari sudut pandang yang berbeda, yaitu memahami pengalaman subjektif individu dalam menginterpretasikan dunia sekitarnya. Dalam pendekatan ini, penelitian berusaha merasakan atau memahami perspektif dan pengalaman orang lain secara mendalam. Selanjutnya, pendekatan yang ketiga akan disampaikan oleh rekan saya yang kedua, yaitu Rizal Abdurrazak. Kepadanya saya persilakan. Yang ketiga yaitu pendekatan konstruktivistik, berasumsi bahwa ilmu pengetahuan bukanlah sesuatu yang ditemukan, tetapi sesuatu yang dikonstruksi melalui interaksi sosial dan budaya. Pengetahuan dipandang sebagai hasil dari proses sosial yang melibatkan komunikasi, nilai budaya, dan persepsi bersama masyarakat. Dalam pendekatan ini, kebenaran dianggap relatif tergantung pada konteks sosial dan budaya. Pendekatan yang ketiga terkait pendekatan kritis akan disampaikan oleh saya sendiri, Rumaisa Sulistiani. Pendekatan kritis ini muncul sebagai respon terhadap pendekatan-pendekatan sebelumnya yang dianggap kurang mencukupi untuk mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan. Dan pendekatan kritis ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena ketika seseorang telah berpikir kritis, mereka akan terus mempertanyakan terkait teori keilmuan. Setelah adanya pertanyaan ini, maka akan timbul sebuah penelitian yang akan menjawab berbagai pertanyaan yang ia miliki, dan ketika jawaban itu telah terpancar, maka ini akan terus-menerus menimbulkan ilmu pengetahuan yang baru, sehingga ilmu pengetahuan akan terus berkembang seiring berjalannya zaman. Kesimpulan dari 4 pembahasan tersebut yaitu ilmu telah menjelajahi lingkup yang amat luas dan mendalam hingga menyentuh sendi-sendi kehidupan umat manusia yang paling dasarnya. Kesimpulan dari 4 materi tersebut yaitu ilmu telah menjelajahi lingkup yang amat luas dan mendalam hingga menyentuh sendi-sendi kehidupan umat manusia yang paling dasariah, baik secara individu maupun sosial. Bagaimanapun, ilmu pengetahuan harus tetap dikembangkan dengan beragam strateginya. Salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam mengembangkan suatu ilmu pengetahuan, ilmu itu sendiri. Ada 3 pendekatan yang dapat kami paparkan dalam makalah ini. Pendekatan tersebut yaitu pertama, pendekatan positivistik, yakni pendekatan yang didasarkan pada keyakinan bahwa
Pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui observasi empiris yang dapat diuji dan diverifikasi. Kedua, pendekatan fenomenologis, yakni pendekatan yang berusaha memahami perspektif dan pengalaman orang lain secara mendalam. Ketiga, yaitu pendekatan konstruktivistik, yakni pendekatan yang berasumsi bahwa merupakan hasil dari proses sosial yang melibatkan komunikasi, nilai-nilai budaya, dan persepsi bersama dalam masyarakat. Keempat, pendekatan kritis. Pendekatan kritis yakni pendekatan yang merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengungkap struktur kekuasaan dan bagaimana struktur tersebut dapat berpengaruh dalam masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga pendekatan ini memiliki titik acuan yang berbeda-beda, namun bertujuan untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan. Oke, cukup sekian video yang cukup sekian materi pembahasan terkait pendekatan dalam pengembangan ilmu. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami oleh para penonton semuanya. Saya Rumaiso Sulistiani dan rekan saya Rahmaila Yulistiani pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and share video ini agar video ini dapat terus bermanfaat